Gaji kita kan waktu itu 80.000 Pak Junaidi. Itu saudara saya aja mampir ke barak saya itu minta pindah ke hotel Sait Raya karena nggak pakai pelapon, pakai seng. Oke. Kalau di mana tidur orang kaya bisa ke hotel bintang 5. Tapi nyamannya tidur itu milik semua orang. Oleh karena itu semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan, tidak harus memiliki harta kan. Setiap bulan dikeluarkan berapa gaji guru? 70 juta setiap bulan. 70 juta sebulan. Saya subsidi. Hanya 2 tahun ya jadi PNS? Ya 2 tahun kurang 2 lebih. tahun. Ya paling tidak kan pernah merasakan jadi Ya, pegawai negeri itu alhamdulillah. seperti apa. Ada sesuatu yang kurang pas kan rasanya? Ceramah-ceramah seperti itu dengan penitia apakah sudah menentukan angka-angka? Enggak pernah. Enggak pernah. Bahkan kalau ada tanya angka saya nggak jadi datang. Kita tidak berharap pemberian orang. Kalau orang beri alhamdulillah. Kalau kurang tambahin sendiri kan. Ustaz nggak bisa berangkat, terpaksa saya jemput pakai sepeda saat itu ya. Selamat bertemu kembali di episode ke-21 Bit of Life. Setiap denyut kehidupan selalu membawa cerita di belakangnya. Dan kali ini kita akan mendengarkan cerita yang luar biasa. Dan untuk menghadirkan beliau luar biasa sulit saya karena jadwalnya sangat padat sekali. Kawan lama sekali. Karena diawali dengan ya cerita-cerita emosional di zaman tahun 97, 98, 99 dulu. Dan tentu Anda mengenalnya Ustadz Haji Muhammad Al-Ghifari, SOSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai juga. Alhamdulillah. Susah sekali ngatur jadwalnya. Kebetulan. Padat ya Ustadz. Alhamdulillah hampir setiap hari buka puasa bersama. Malam juga. Malam juga. Kalau malam ganjil kan biasa salat tasbih dan taraweh. Kalau pagi kan kuliah subuh biasa. Tadi baru dari kegiatan juga. Kegiatan tadi mengisi buka puasa di Panti Asuhan Berkah. Setelah itu salat taraweh, salat tasbih, baru ke sini. Alhamdulillah sampai. Alhamdulillah. Ya, nantilah kita cerita-cerita tentang masa lalu kita. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Kelihatan bugar sekali. Alhamdulillah. Kelihatan bugar sekali. Pondok pesantren masih jalan ya. Alhamdulillah. Itu tahun berapa ya kemarin diresmikan? Saya ingat saya ke sana. Pondok pesantren ini kalau tidak salah sekitar baru jalan ini kurang lebih 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Cuma itu pondok kemarin itu kita bangun dulu secara fisik. Setelah kita bangun fisik ada 9 bangunan atau 10 bangunan baru kita menerima santri dan santriwati. Jadi baru jalan sekarang kurang lebih jalan ke-2 tahun. Itu arealnya luas sekali ya. Kurang lebih 4 hektar lah. 4 hektar. Sekarang santrinya ada berapa? Santrinya untuk angkatan sampai angkatan kedua ini hampir 475 orang. 475 orang ya. Banyak ya. Ya, nanti kita ngobrol ke sana lagi Ustadz ya. Sebetulnya orang bertanya-tanya, Ustadz ini orang mana sih sebetulnya? Orang Dayak, orang Kalteng atau orang Indonesia gitu? Kalau asli sebenarnya ibu itu kalau bahasa kerennya itu Amsterdam itu. Oh. Amuntai sedikit tak ke dalam. Amuntai Jadi sedikit kalau tak ke dalam. ibu itu Alabiu, kalau abah itu Amuntai, Lampihung tempatnya Sungai Awang. Cuma kebetulan dari 5 bersaudara ini semua saudara kita yang berempat semuanya lahir di hulu sungai. Hulu sungai. Cuma dari yang dari yang berlima ini hanya saya aja yang lahir di Bontok. Di Barito Selatan Barito ya. Selatan. Jadi lahir di Bontok, umur 3 bulan dibawa ke Amuntai, setelah itu kembali lagi ke Bontok, tamat SD, baru sekolah di Raka dan terus ke Pemangkih dan ke Palangkaraya. Jadi memang kalau asli kelahiran ya Bontok.
Jadi- Kenapa jadi di Buntok akhirnya? Karena Orang tua. rata-rata kan pedagang yang Oh, pedagang. pedagang di dimanapun orang Amuntai ini biasanya dagang di mana-mana. Termasuk di Bontok itu mungkin 90% rata-rata nggak ada orang asli Bontok yang dagang. Hampir mayoriti itu kebanyakannya orang Hulu Sungai. Jadi bapak pedagang dulu ya. Bapak pedagang, ibu pedagang, kakek juga pedagang. Nah, setelah di Buntok, berarti sekolah di Buntok dulu. Sekolah di Bontok, SD di Bontok. Setelah SD baru tidak pernah lagi ke Bontok kecuali liburan sekolah. Lanjut ke Lanjut ke Raka Residia Khalidiyah Amuntai. Amuntai. Setelah itu kemarin itu karena di Raka itu kan ada apa? Ada program ke Mesir waktu itu. Jadi karena kita merasa ilmu kalau bahasa Inggris mungkin grammarnya kurang sempurna, akhirnya kita ngaji ke Pondok Pesantren Pamangkih. Pemangki di Pamangkih itu daerah Berabai. Berabai ya. Kiai Haji Mahfuz Amin. Itu berapa tahun mondoknya? Saya mondok hampir 7 tahun di sana. Hampir 7 tahun. Lalu kuliah Belum, habis itu sempat ke aliyah ya. aliyah di Ampah. Aliyah di Ampah. Di Ampah. Tapi hanya 3 bulan. Oh, bergerak lagi kemana lagi? Habis dia aliyah di Ampah karena ingin mengambil ijazah saja. Karena di Pamangkih kan tidak ada formal sekolahnya. Oh, Hanya iya, ngaji duduk, baca kitab kuning dari tasrifan jurumiyah terus sampai li'anatu talibin tamat, nyambung, terserah mau seumur hidup di situ juga boleh. Cuma almarhum bapak bilang kapan kamu mau ke Mesir, katanya mau ke Mesir. Saya bilang kalau saya ke Mesir ketuaan kembali lagi ke kelas 1 aliyah. Kata beliau terserah aja, yang penting kuliah lah dimanapun kuliahnya gitu, yang penting kuliah. Saya pengen kamu kuliah beliau. Akhirnya kita cari kemarin itu mengambil ijazah aliyahnya, dia sekolah di Ampah. Setelah sekolah di Ampah, ikut tes di Bontok, lulus, kuliah di Stein Palangkaraya. Stein Palangkaraya. Dulu Stein namanya. Ambil jurusan apa dulu? Komunikasi penyiaran Islam, dakwah. Komunikasi penyiaran Islam. Jadi memang dakwah ya. Memang dakwah. Diambil. Nah, kalau mulai mendakwah itu tahun berapa mulai? Kalau mulai pendakwah itu turun di masyarakat tuh kalau tidak salah yang mulai aktif tuh tahun 2003-2004 setelah berkeluarga. Setelah berkeluarga tinggal di Puntun City. Puntun City. Sampai 2008 saya masih tinggal di sana. Saya pernah ke rumah itu. Iya, masalahnya. itu rumah sejarah itu. Iya, iya. Jadi kalau tidak salah seperti itu. Habis itu 2008 baru pindah ke Penarung. 2009 diangkat kita pegawai negeri. 2011 resign begitu. Tapi sebelumnya kan semasa kuliah sudah mulai kan? Mulai tapi tidak fokus karena kita masih merasa masih bujang, masih bisa nongkrong kemana-mana lah juga kan, jadi kurang enak gitu kalau untuk berdakwah. Setelah berkeluarga itu lebih fokus. Dan seingat saya kan kita siaran di radio tahun 99 ya. 99 2000. Itu kan masih di Puntun City itu kan? Masih di Puntun City. Masih ingat nggak zaman-zaman itu? Ingat sekali itu, setiap subuh ke sana. Setiap subuh kan? Subuh sahurnya kan di Senara FM. Ya kebetulan saya penyiarnya dulu, ada Aspin juga penyiarnya. Alhamdulillah. Setiap subuh. Jadi saat itu ingat saya kalau pengen sahur itu putar lagu dulu. Lagu diputar 1 atau 2 lagu baru kita sahur gitu ya. Rantangan catering gitu kan. Dan pernah sekali Ustaz nggak bisa berangkat, terpaksa saya jemput pakai sepeda saat itu ya di Puntun City itu. Naik sepeda, dulu sepeda BMX ya, Akibo namanya, mereknya ingat saya itu, yang ada tempat duduk belakangnya. Kalau mengingat masa itu, melihat Ustadz saat ini jauh sekali ya. Udah banyak sekali usaha bisnis juga selain travel. Kemudian ada pom bensin, terus juga ada butik, macam-macam ya saya lihat ya. Enggak juga lah macam-macam. Luar biasa. Nah kalau di tour travel itu mulai tahun berapa? Tour travel itu kita memulai itu 2009.
Cuma masih ikut dengan orang. Setelah itu 2011 kita bikin sendiri. 2016 sudah keluar izin umrah secara resmi. Dan 2020 tadi 2022 keluar izin haji juga. Izin haji. Jadi alhamdulillah kalau Kalimantan Tengah ini yang punya izin haji itu yang mohon maaf yang pemiliknya direkturnya itu orang Palangkaraya asli atau Kalimantan Tengah hanya 2. PT Raihan Aliatur sama An-Najah. Kalau yang lainnya cabang Banjar, cabang Banjar, Jakarta, cabang Bandung. Jadi kalau berkecimpung di travel ini mulai 2009. Berapa banyak sudah tuh? Ya lumayan lah alhamdulillah. Ribuan ya? Ya alhamdulillah lah, adalah alhamdulillah. Sekali berangkat itu? Enggak, kalau sekali berangkat enggak ribuan, tapi Enggak, maksudnya sekali berangkat itu ada berapa? Kalau tahun tadi menurut saya yang terbanyak tahun tadi sekali berangkat. Biasanya kita sekali berangkat 430 charter pesawat Lion waktu itu. Berapa kali charter pesawat Lion. Habis itu yang terakhir tadi baru yang tahun selanjutnya ada 500 sekian. Yang Agustus tadi alhamdulillah ada 743 sekali berangkat. 743. Iya, sekali berangkat. Dan pengalaman yang panjang itu ya Ustadz ya, tentu di awal-awal mungkin lumayan sulit juga ya menjalankan tour travel ini. Yang pasti travel ini kan jasa. Jasa ini pada akhirnya trust, harus ada kepercayaan. Nah, menjaga kepercayaan ini yang susah kadang-kadang, komitmen dengan kepercayaan ini. Makanya travel ini kalau kita pure berbisnis agak susah. Jadi ada nilai kurang lebihnya, ada nilai tidak terlalu berhitungnya. Kadang-kadang kita pas-pasan, kadang-kadang kita untung, harus seperti itu. Pernah juga rugi? Pernah juga. Saya pernah berkasus dengan salah satu pesawat pesawat dinas kan, pernah dulu. Pesawat dinas. Pesawat dinas. Plat merah ya. Plat merah. Pernah saya berkasus. Seminggu lagi pengen berangkat, ternyata tiket tidak ada dan uang sudah dibayar waktu itu. Wah. Dan itu rugi. Jelas rugi itu. Akhirnya rencananya bintang 3 ternyata di upgrade ke bintang 5. Jamaah tidak menambah, kekurangan hari kita ganti. Ya, seperti itulah. Ya. Selalu ada resiko kan? Pasti ada resiko. Pasti ada resiko. Tapi yang pasti Pak Agus, kalau nilaian kita itu ada kurang lebih, tidak terlalu perhitungan masalah itu, yakin saja Allah akan ganti lebih daripada itu. Lebih dari itu. Daripada itu. Ya, kalau melihat perjalanan Ustadz kan, dulu sebelum selesai kuliah juga sudah mulai kan, mulai dakwah. Ya, semasa kita di radio dulu lah sudah cikal bakalnya itu cikal bakal, benar. Dan akhirnya sempat menjadi pegawai negeri sipil tahun 2009 kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah. Dan itu di Kemenak Kota. Pertama saya ditempatkan di Urais, yang kedua Penamas, saya resign di Penamas. Di Penamas. Jadi 2009 resignnya tahun 2011 kalau tidak salah, 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun naik ke 3 tahun. Apa yang membuat Ustadz bertekad akhirnya membulatkan niat untuk keluar gitu? Pertama, hidupnya harus memilih. Tapi kan saat tes juga memilih juga kan? Ya benar, tapi setelah kita jalani kan, ternyata pegawai seperti ini, seperti itu. Artinya kalau kita ingin bebas tentunya nggak usah pegawai negeri kan. Ada sesuatu yang kurang pas kan rasanya? Enggak, semua pekerjaan itu tergantung orangnya. Bukan masalah pas atau tidak pas, tergantung orang. Tapi menurut saya, karena Pak Junedi saya ada kesibukan mengisi pengajian, kadang-kadang diundang keluar kota. Jadi saya beban moral gitu loh. Bila itu tidak terisi ya. Tidak terisi, saya merasa beban moral, walaupun waktu itu saya dipanggil juga kalau tidak salah. Dia bilang kalau Pak Ustadz nggak ada apa-apa karena Ustadz kan penyuluh. Penyuluh itu memang 80% harus di luar. Bahkan waktu itu ingin naik pangkat itu seperti guru fungsional. Dapat kredit gitu ya? Dia dapat kredit, makin banyak ceramah, makin cepat. Naik pangkatnya. Maka saya itu kemarin diusulkan 2 tahun lebih sudah diusulkan ke 3B karena memang asli ceramahnya ini bukan di karang-karang. Jadi udah sempat naik 3B ya? Enggak, mengusulkan aja. Mengusulkan. Karena dia fungsional kan kredit jadi. Ya kredit.
2 tahun bisa waktu itu. Jadi hanya 2 tahun ya jadi Dua, PNS. ya 2 tahun kurang 2 lebih tahun. lah. Ya, paling tidak kan pernah merasakan jadi Ya pegawai negeri itu alhamdulillah. seperti apa. Saya yakin ada di balik itu lah ya. Di luar alasan tadi, di luar alasan tadi pasti ada sesuatu yang tidak nyaman lah jadi pemerintahan itu. Enggak juga lah. Menurut saya dimanapun kita ditempatkan tergantung kita bagaimana melaksanakannya aja. Di kerjaan manapun pasti ada yang tidak nyaman kan. Iya. Tergantung bagaimana kita melaksanakannya, apakah kita punya idealisme atau tidak kan tergantung itu. Nah, kemudian setelah keluar fokus. Alhamdulillah fokus mengurus travel, ceramah. Tapi Pak Junaidi, saya jujur saya tidak punya impian dan tidak punya cita-cita, bahkan tidak punya bermimpi pun tidak jadi pengusaha. Kenapa jiwanya tiba-tiba ada? Bukan tiba-tiba kan itu, tapi ada rancangan. Contoh hal kecil, saya punya showroom mobil. Saya terus terang lepas lepas gusi aja nggak bisa. Memasang gusi nggak bisa, lepas gusi nggak bisa. Tapi punya showroom mobil kan. Punya showroom mobil. Artinya kadang-kadang apa yang kita kejar mati-matian itu kadang-kadang melelahkan kita. Tetapi kadang apa yang kita tidak terlalu kejar, tidak terlalu berambisius, kadang-kadang dia datang sendirinya. Pasti kan ada ceritanya. Memang ada cerita, tapi kadang-kadang yang salah itu orang menuhankan usaha. Ya, Seakan-akan saya yang mampu, saya yang kuasa. Maka ada dalam kitab hikam itu katanya begini, takbir. Kamu itu nggak usah merancang sesuatu. Karena apa yang kamu rancang itu tidak akan pernah terjadi kecuali sesuai dengan rancangan dan rencananya Tuhan. Kita kadang-kadang mau A, mau B. Kalau kita merancang sesuatu, pertama kita akan gelisah dengan apa yang kita inginkan. Seandainya tidak didapat, kita akan sakit hati. Tetapi kalau kita berjalan apa adanya saja, mengalir aja, insya Allah pertama, memang dunia ini unik menurut saya. Makin kita kejar memang makin menyusahkan kita dan yang pasti makin kurang. Tapi tatkala kita bertahan seperti bayang-bayang. Kalau kata ilmu tasawuf itu seperti bayang-bayang. Kau kejar kemanapun gak akan pernah selesai. Seandainya pun kau dapat, kamu pasti merasa kurang terus. Itulah dunia. Dan tapi makanya saya bilang, saya juga aneh juga nih. Tuh, jadi ada usaha lah gitu. Ada usaha B, usaha C, usaha D. Saya ada usaha. Artinya ini tanpa perencanaan. Nggak ada perencanaan. Berjalan dengan adanya saja begitu. Tiba-tiba lihat peluang itu ya. Ya ada peluang kita coba, ada peluang kita coba begitu. Sekarang lagi mendirikan pom bensin. Ya alhamdulillah ada pom bensin dan sekarang juga lagi nguruk tanah di Kelampangan SPBE juga. Wah. SPBE itu stasiun pengisian LPG. Karena saya ini mantan Kominfo jadi ingat SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu kan. Tapi kan semuanya untuk pondok Pak Agus. Untuk pondok ya. Karena itu kayak subsidi silang gitu ya. Enggak, pondok selama ini 2 tahun ini karena masih membangun masih subsidi saya semua. Oh, subsidi semua. Ya, guru-gurunya semua kita subsidi. Nah, kalau anak-anak pondok tuh membayar. Anak-anak pondok memang membayar, tapi kan kita membangun kan. Oh, iya. Jadi kemarin itu kita terima santri itu kurang lebih 200 orang itu masuk uang 1,9, tapi membangunnya 5 miliar. Wih. Jadi kan subsidinya berapa itu? Jadi selama ini kecuali kita tidak membangun lagi. Memang tahun ini kata guru-guru nggak usah aja membangun, yang ada aja dikelola. Tapi saya bilang orang antusias pengen masuk ya. Kebetulan ada sedikit rezeki ya kita sisihkan ke sana lah. Berarti masih sekarang lagi bangun berapa ini lagi? Sekarang ini lagi memasang paving, habis ini lagi membangun tingkat 3 lagi, 40 kali 35, 3 tingkat. Oh. Ini bangunnya 5 miliaran ya. Iya. Sementara yang masuk 1, sekian. Iya gitu. Jadi kan enggak, bayaran ini ya sekedarnya aja. Semua kita subsidi sampai sekarang. Subsidi ya. Untuk itu perlu sayap-sayap usaha. Nah, perlu sayap usaha. Saya pengen pesantren ini punya usaha, artinya mohon maaf tidak merepotkan orang lain, tidak berharap dengan orang lain. Kalau orang lain membantu silahkan, kalau tidak pun kita sudah punya usaha-usaha. Nah, apakah maksudnya ini usaha nanti juga dikembangkan pesantren ini punya usaha? Saya berpikirnya begitu Pak Junaidi, harus begitu. Harus begitu ya. Harus begitu. Supaya tidak tergantung. Tidak tergantung.
Ya kalau dari santri sih berapa sih? Santri kalau bayar 850 per orang Itu per bulan. per bulan. Sama makannya, sama Udah masuk makan itu. makan asrama. Makan itu kenanya 600 saja. Tapi makan tempat saya seharinya 2 kali ayam yang besar-besar itu. Bahkan anak-anak bilang lebih enak di sini daripada di rumah katanya makan. Karena kita tidak berbisnis di situ kan. Tapi keajaiban Pak Junaidi, saya sedikit cerita. Ya ini tahadus binikmat saja. Makin kita mengorbankan untuk pondok, Rezeki juga mengalir. benar. Saya dulu menganggarkan untuk pondok itu hanya 5 miliar saja. Dulu saya anggarkan hanya 5 miliar. Ternyata setelah kita bikin rancangan, kalau selesai semua 45. Miliar. Ya. Wush, Kalau sekarang ini sudah 20 sekian, hampir 30. ada aja jalannya. Ada aja jalan. Ada Itu yang jalan. dikatakan mana kasat malumin sadakatin. Saya yakin benar. Tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Oh, Waktu itu saya sudah mau jual, mohon maaf ada beberapa aset mau bikin pondok. Bahkan rumah saya bilang sama ibu masih ada. Ini rumah mau saya jual Bu 3 miliar sama isi-isinya. Kita kan punya butik kan, butik tingkat 3 juga, ada kamar juga, kita tinggal di sana. Siapapun yang membeli tidak usah kasih uang, saya bangunkan aja pondok. 3 miliar itu bisa apa gitu loh. Cuma kata ibu ngapain bikin pondok, jual-jual rumah. Saya bilang kan masih ada aja. Apa ini butik kan masih iya, ada. ada tempat lain ya. Tapi ternyata mulai kita membangun pondok, itu loh, Masya Allah luar biasa. Ada aja jalannya kan. Jadi saya teringat itu cerita apa? Cerita orang milioner yang terkaya nomor 10 di Saudi, Syekh Arajih. Kalau kita ngambil ATM itu ada Bank Arajih. Beliau itu punya kekayaan 7,7 miliar dolar. Beliau sumbangkan separuh untuk Baitul Mal 2011. Habis itu perkebunan beliau hasilnya itu untuk buka puasa Ramadan sebulanan berapa juta orang tuh. Iya. Tapi ternyata ingin miskin gak bisa miskin beliau. Malah Makin bertambah. diberikan makin bertambah, makin diberikan bertambah. makin bertambah. Itulah janji Allah. Cuma kadang-kadang kita nggak yakin aja. Iya. Contohnya kita nggak yakin apa? Lewat celengan kadang-kadang. Mohon maaf punya uang 100.000, 50.000 sama 5.000, kita nggak berani berspekulasi ngambil yang mana yang keluar. Biasanya nggak bisa ditengok-tengok dulu mana yang Iya. mana yang 2.000 kan. Kalaupun terambil yang 100.000 biasanya astagfirullah kan begitu. Itu saya yakin dan itu kita jalani alhamdulillah. Iya. Jadi alhamdulillah rezeki ada. Saya nggak terbayang juga mau buka usaha. Setelah bangun pondok. Jadi berkah pondok itu. Benar, ya. berkah pondok itu. Bahkan kemarin saya sampaikan, saya pengen di Terapel itu saya dari keuntungan saya hanya mengambil 10%, 90% untuk pondok saya bilang. Nah dari perjalanan itu kan kita menyimak lah perjalanan Ustadz Gifari. Tidak serta-merta uju-uju seperti ini kan. Iya, enggak. Nah ada masa di rentang waktu dari perjalanan hidup itu di titik terendah rasanya. Mulai kuliah kita tinggal di barak. Cuma ini menurut saya Pak Junaidi ya. Saya rasa saya di barak dengan sekarang sama aja saya rasa. Artinya sama begini. Apa samanya? Samanya kan sebenarnya bukan di mana tidur, nyamannya tidur yang dicari. Nyamannya tidur, oke. Kalau di mana tidur orang kaya bisa ke hotel bintang 5. Tapi nyamannya tidur itu milik semua orang. Oleh karena itu semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan, tidak harus memiliki harta kan. Tidak semua orang berhak mendapatkan kebahagiaan walaupun tidak memiliki jabatan. Nyamannya tidur. Kenapa saya bilang menurut saya sama? Ya tinggal di barak ya gitu juga. Cuma sekarang agak lebihnya mungkin agak luas, ada mobil, ada apa. Tapi kalau tidur dimanapun kan sama aja. Itu aja yang bedakan. Apa sih? Punya kamar 5 kan ditidurkan cuma 1 doang. Punya mobil 3 Pak Junaidi disupir kan 1 juga. Iya. Jadi menurut saya mungkin orang menganggap aja status sosial itu mungkin lumayan gitu. Tapi menurut kita ya dimanapun di barak sama sekarang ya menurut saya nggak Tapi ada. pernah mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya saat Kalau waktu di Puntun gaji kita kan waktu itu 80.000 Pak Junaidi. 80.000 sebulan. Anak 1.
tinggal di barak Itu gaji di Darul Ulum. Darul Ulum. Honor Darul Honor Ulum. ya. Waktu itu dapat uang THR 500.000 nangis. Karena nggak pernah lihat uang 500.000. Kita 80.000. Tapi di Puntun itu udah rumah pribadi belum? bukan tinggal di Terus barak. Di barak kan? Di baraknya. Saya lupa tuh anunya. Pokoknya di baraknya itu saudara saya aja mampir ke barak saya itu minta pindah ke hotel Said Raya karena nggak pakai pelapon, pakai Iya. seng, Saya pernah 2 kali kan ke sana. nggak punya tikar. Habis begitu Itu berapa sewanya waktu itu? saya lupa kalau tidak salah. Pokoknya Honor kan 80.000 ya sebulan. 80.000 sebulan. Kok sama ya? Honor saya di radio dulu 80.000 juga. 80.000 waktu itu honor di apa di mana di Darul Ulum. Darul Ulum. Itu dicukup-cukupkan ya. Jadi dicukup-cukupkan. Kebetulan saya kan Pak Junaidi ceramah kan. Kadang-kadang disangui orang apa gitu. Iya, iya. Jadi kadang-kadang gak kemakan juga. Iya, itu honor resminya 80.000. Oh iya, tapi orang bawa apa nih? Bawa rantangan. Keluaran tangan. Makanya saya bilang rezeki itu ada 3. Ada rezeki kayak batu. Batu itu orangnya tidak kemana-mana, rezekinya datang. Ada juga rezeki kayak air mengalir aja. Walaupun tidak banyak tapi setiap saat mengalir. Ada juga rezeki kayak burung, saya bilang kayak burung itu ya rezeki Ustadz. Kalau berangkat nggak bawa apa-apa, tapi kalau pulang rata-rata ada bawa gitu. Tahu nggak tahu saya hari ini kalau dibawa atau enggak. Tapi rata-rata bawa rantangan kan rata-rata. Iya. Tapi menurut saya yang penting disyukuri Pak Junid. Iya. Coba kita renungkan ya. Yang membuat cukup sebenarnya bukan jabatan, tapi sejauh mana kita bisa bersyukur sebenarnya. Kalau nggak pernah bersyukur yang kurang terus. Selalu kurang. Mohon maaf kalau bahasa agak vulgarnya orang korupsi itu kan coba lihat bukan orang susah yang korupsi itu. Hartanya berlimpah ruah, uangnya banyak. Kenapa masih korupsi? Ya karena nggak bersyukur. Iya. Jadi itu ukurannya, bersyukur ya. Ya bersyukur. Kalau bahasa agamanya itu warda bima kasamalak takun agnanas. Apa kau ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dirimu, maka engkau menjadi orang yang terkaya di antara manusia. Dengan kondisi saat itu honor 80.000, ada nggak Ustadz merasakan saya harus bangkit dari suasana kondisi seperti ini? Enggak Pak Juni, saya jujur. Makanya saya nggak punya. Mengalir aja? Enggak ada. Saya mengalir aja. Mengalir aja. Enggak ada. Nah, di mana fase yang merubah kehidupan Ustadz bisa lebih baik gitu ya, ekonomi lebih baik? Nah, Saat di mana? Kalau ditanyakan itu saya juga bingung itu. Prosesnya di mana itu? Karena secara logik kita gaji 80.000 gitu loh. Pindah ke Pinus, habis di Pinus saya naik haji plus gitu. Tapi begini Pak Junaidi, menurut saya ya, kita itu sukses pertama, menurut saya nih, ahsanu amala ikhtiarnya bagus, dan yang kedua kita kadang-kadang lupa serpihan doa-doa orang lain. Iya. Yang kita bahagiakan hatinya. Ini sekedar tahadus binikmat ya. Saya kebetulan di Puntun itu terkenal. Saya mohon maaf bisa mengobati orang Pak Junaidi. Orang kesurupan, berurusan dengan jin lah. Oh. dulu orang Puntun tahu lah. Dan di Puntun ini karena banyak orang Banjar apa-apa minta air kan sama Ustadz, minta banyu gitu. Ini hanya tahadus binikmat. Saya tidak pernah menerima amplopnya Pak Junaidi. Padahal waktu itu saya perlu. Kalau datang orang sehari 10 kali 10.000 aja berapa? 100.000 sehari lah. Kita terima, kita serahkan lagi. Kita terima, kita serahkan lagi. Di saat kita perlu. Nah di situ saya yakin. Tatkala orang dengan sebab kita sembuh, uangnya kita kembalikan, yang keluar dari kata-kata mereka apa? Pasti doa. Ada mudahan Ustadz sehat, mudahan Ustadz murah rezeki. Mungkin itu yang dikatakan dalam kitab Marakil Ubudiyah itu ribuan malaikat yang akan mengaminkan dan akan diijabah. Dan doa orang itu tidak ada tendensi politik, memang ikhlas karena kesenangan hatinya, karena kegembiraan hatinya. Karena dia senang. Mudahan pian murah rezeki ribuan malaikat. Mungkin itu ya. Sampai sekarang masih ya, masih bisa kasih air. Masih, tapi orang sekarang sungkan pada datang ke rumah. Tapi masih bisa. Ya. Yang pasti di pesantren kalau kesurupan kan kita sendiri yang turun kan. Tapi orang agak sungkan sekarang. Padahal kita biasa-biasa aja.
Dulu-dulu gitu. Sampai ya berurusan dengan itulah. Berapa tahun lamanya di Punten? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Setelah itu pindah ke Pinus. Pinus. Di Harum Manis 4. Sekarang rumahnya masih ada. Hmm. Di Harum Manis 4. Nah, kalau sekarang menetap di Ramin 1 nomor Ramin 8. 1. Oh. Jadi butik jalan, tour travel jalan. Sekarang lagi pom bensin lagi ya. Ada berapa pom bensin? Enggak, baru satu. Baru satu yang ini ya di Temanggung Tilung Oh ini iya, ya. Temanggung Tilung baru Temanggung satu. Tilung. Ini kapan selesai? Ini sudah selesai, cuma setelah ini kita bikin surat. Kalau ada surat, Kira-kira tahun ini operasional. tahun ini Ya? sudah 3 bulanan sudah operasional. Operasional ya. Makin cepat operasional kan, makin bagus untuk pondok, bukan untuk kita. Iya. Nah, kalau melihat bisnis-bisnis atau usaha seperti itu kan sebelumnya Ustadz mempelajari nggak secara ilmu ekonomi seperti apa Ya, misalnya? memang Ustadz? banyak. Mohon maaf ini agak sedikit vulgar juga ngomong. Orang bilang ngapain bangun pom bensin? Itu marginnya kecil. Ini saya nggak berbicara margin, saya berbicara berkah aja. Hmm. Kalau dihitung dengan modal memang jauh Pak Junaidi. Modalnya besar. Lumayan. Lumayan lah kalau modal. Lumayan. Lumayan modal. Tapi kan bukan dihitung. Dan saya bilang itu enggak, mohon maaf, kita mainnya switching, lurus-lurus saja. Karena orang sekarang ini hitungnya selalu 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Itu hitungan matematika, tapi awas berkah. Berkah bukan begitu. 1 tambah 1 bisa pasti 2, tapi bisa 5, bisa 10, bisa 100, bahkan kamu tidak menghitungnya. Kalau secara normal, kalau modalnya besar tadi ya, Ya, balik modal berapa tahun? saya nggak menghitung. Kata teman lama sih. Lama ya. Ya. Jadi besar ya modalnya untuk Lumayan. Tanah aja kan di situ berapa Pak Junaidi? Oh iya, tanah udah. Tanahnya berapa? ya? Ya, tanahnya sudah berapa? Belum hal-hal lainnya lagi ya. Rata minimal 10 sampai lebih daripada 10. Jadi konsepnya Ustadz ini setiap usaha itu adalah dalam rangka untuk menopang pondok. Iya, Karena pondok lumayan besar juga lumayan operasionalnya. besar. Setiap bulan berapa dikeluarkan? Setiap bulan. Pengajar ada berapa ya? Setiap bulan dikeluarkan berapa gaji guru? 70 juta setiap bulan. 70 juta sebulan. Saya subsidi. Itu subsidi. Iya, enggak ada. Subsidi pribadi ya Iya, jadinya. dikasih. Kalau enggak tuh enggak lari guru, Pak. Ada berapa guru? 28. 28. Nah, sementara yang dari anak santri itu belum jauh ya mencukupi ya. Sekali lagi kalau tidak membangun cukup. Oh, karena perluasan tadi ya. Membangun. Kalau kita tidak membangun, kita nggak bisa nerima santri. Hmm. Nah, kenapa tidak diikuti saran dari teman-temannya tadi bahwa kelola yang ada semaksimal mungkin ya? Tapi nggak cukup kalau santri misalnya nambah terus nggak cukup. Enggak, kalau dikelola yang ada memang santri lumayan, hanya 2 kali penerimaan 400 sekian kan. Cuma kalau kita tutup, kesian orang antusias ingin menyekolahkan anaknya gitu. Oh, Dan kebetulan juga Pak Junaidi saya masih merasa bisa mengumpulkan sedikit-sedikit rezeki gitu loh. Kalau saya bertahan, saya mementingkan diri saya dong. iya. Ini kan ada anak orang yang mau sekolah, mau dididik. Itu tuh keluar formal ya di. Kita sekarang ini masih ngaji kitab, formalnya hanya SMP apa namanya tuh, paket. Oh, paket gitu. Cuma ya. nanti kalau SMA kita punya planning, kalau SMA sudah sekolah benar dan mungkin agak modern pakai iPad nih saya sarankan. Wah, Anak-anak itu. mantap lagi ya. Ya. Jadi sekolah formalnya nanti di SMA ya. SMA sudah. SMA. Kalau formal mungkin nanti yang pengen kuliah jurusan apa kita godok aja dia. Kedokteran apa seperti. Nah, Ustadz ini kan begitu populer ya di kalangan masyarakat. Kita akui lah bahwa sangat populer lah baik di media sosial dan sebagainya. Secara faktual dikatakan Ustadz yang sangat populer lah di Kalimantan Tengah lah khususnya ya. Apa suka duka selama ini? Banyak atau suka aja semuanya? Tentu ada perjalanan juga kan yang jauh ke daerah, diminta untuk hadir di sana. Ya kalau ke daerah hampir tahun ini aja saya batasin.
ke daerah masih ke daerah sampai ke Tumbang, Senamang, Tuh hulu-hulu juga ya. ya, sampai ke Bungkuang itu dulu. Kita ke Bungkuang itu dari Palangkaraya berangkat pagi, sampainya azan subuh lagi ke sini. Jadi sampai ke sana di MTU letakkan mobil, nanti diambil pakai kelotok itu, pulangnya jam 11 malam pakai sintar itu di sungai itu. Iya, iya, iya. Nah itulah Pak Junaidi, saya bilang kalau kita punya, mohon maaf, punya ada usaha, kita tidak berharap pemberian orang. Kalau orang beri alhamdulillah, kalau kurang tambahin sendiri kan. Ya. Hampir itu saya tanyakan tadi itu, terkait itu. Apakah ada manajemen juga? Tidak ada manajemen. Sampai sekarang saya terima telepon sendiri, saya susun sendiri. Banyak sudah yang menyarankan harus punya asisten. Tapi kalau pakai asisten, saya agak jauh dengan masyarakat Pak Junaidi. Ada gap akhirnya kita. Nah, di pengalaman untuk ceramah-ceramah seperti itu, dengan penitia apakah sudah menentukan angka-angka? Enggak pernah. Enggak pernah. Bahkan kalau ada tanya angka, saya nggak jadi datang. Oh. Nggak ada. Saya kebetulan Allah berikan sedikit kelebihan rezeki kan, alhamdulillah. Jadi tidak ada. Nah, kalau pakai manajer kan biasa udah ada Iya, angka-angka apalagi itu ya. mereka kan, saya pernah di nasional juga kan ceramah sama Ustadz Danu kan di MNC TV kan pernah. Setahun saya kontrak di sana kan. Dikira mereka kan tanya juga dengan supir saya dengan apa, berapa bayarannya ini, enggak pernah pakai tarif. Enggak pernah pakai tarif. Terjauh di mana? Terjauh kita pernah ceramah Tembilahan. Tambilahan Jakarta, Riau ke Tembilahan. Jauh sekali itu ya. Jauh di Tembilahan. Jadi sudah melebarkan sayap kemana-mana sudah ya, di luar Kalimantan Tengah. Kalau pakai tarif malu Pak Junaidi. Allah berikan ada rezeki yang lain apa. Tapi yang banyak penggemarnya justru ibu-ibu nih, gimana? Ibu-ibu tua, nggak ada yang muda. Enggak juga, banyak ibu-ibu muda juga saya lihat. Pokoknya kalau lihat Ustaz Gifari ya udah histeris gitu kan ya. Ibu-ibu tua lah. Tapi basicnya kan dulu pengajian ibu-ibu ya. Ya memang pengajian ibu-ibu. Baru sekarang ini sudah ngaji kitab ke masjid-masjid yang bapak-bapak. Dulu kan memang ibu-ibu basic. Masih mengkaji kitab-kitab klasik. Masih sampai sekarang. Ya? Karena kan itu tugas kita Pak Junaidi, nggak bisa ditinggalkan itu. Jadi sekali lagi usaha ini penumpang untuk ibadah, untuk misi dakwah kita. Bukan karena dapat usaha kita nggak berdakwah lagi. Nah, kalau pengembangan daripada metodologi dakwah, apakah selalu Ustaz tuh update nggak untuk menambah metodologi dakwahnya? Apa memang gaya mengalir aja? Saya karena saya ini bukan konseptor, jadi ceramah itu kadang-kadang ya apa yang mau diomongin aja, nggak pakai keluar aja. Tapi yang pasti menurut saya sekarang dakwah itu harus ada nilai entertain sekarang. Ya, itu dia. Kalau nggak ada nilai entertain susah sekarang. Ya. Nah, tapi bagaimana Ustaz Gifari melihat? Mohon maaf, banyak juga masyarakat menilai, banyak pendakwah juga yang isinya kurang gitu ya. Isinya kurang dalam sebetulnya, entertainnya terlalu banyak. Yang di TV-TV juga banyak. Iya kan? benar. Hasilnya esensinya nggak ada kan. Ya akhirnya nggak dapat. Nah, tetapi malah yang lucu-lucunya aja gitu ya. Nah, gimana Ustaz melihat itu? Mungkin tergantung kita aja kan. Kalau saya kemarin saya ceramah ada tuh baru tadi di BNN provinsi itu. Kata komandannya, tolong ya ceramah yang lucu-lucu aja ya. Gitu. Saya bilang nih komedian apa nih? Tapi kan memang harus begitu. Tapi tidak, kita lah bisa mengimbangi berapa persen gitu lah. Walaupun kita lucu, mungkin tidak berbau porno, walaupun lucu, mungkin yang berkaitan dengan tema. Kalau kita hanya ketawa aja kan apa yang didapat? Iya. Di dalam akhirnya mematikan hati juga itu. Tapi ya seperti yang dikatakan Ustaz tadi ya wajib ya sekarang. Harus ada nilai entertain, tapi tidak melulu entertain. Misalnya dari 100% itu ada 20% ada yang bikin senyum. Ya kalau enggak boring. Yang kedua juga harus tahu penceramah itu kan harus komunikasi dua arah. Dua arah itu kita berceramah, orang masih menunggu ceramah kita, itu komunikasi dua arah namanya. Yang ada ini kan kebanyakan kita aja ngomong, orang mikir kapan selesainya kan.
Ya, tidak terasa hampir 50 menit sudah perbincangan kita. Nah, di bagian akhir Ustadz berkenaan ini kenapa saya mengundang di bulan puasa, saya ingin mereview kembali lah Ya. perjalanan kita dulu. Iya. Yang di radio saya bersama Aspin juga Iya. dulu penyiar di sana, Iya. siaran subuh gitu. Sekarang ada nggak siaran subuh di radio? Nggak ada lagi. Enggak ada lagi. Tapi langsung di masjid-masjid Langsung itu. masjid aja. Baik Ustadz, tadi kita bicara tentang perjalanan, kemudian bermacam-macam lah tentang apa usaha yang ditekuni oleh Ustadz belakangan ini. Kita hanya berdoa semoga itu berjalan lancar Amin, amin, dengan amin. niat luar biasa untuk sumbangsih, untuk pondok, untuk amal gitu semuanya. Di bagian akhir makna Idul Fitri, karena saya nggak tahu Jumat atau Sabtu Idul Fitri kita akan jatuh oleh nanti pemerintah. Kalau Muhammadiyah jelas hari Jumat ya. Sudah ketok palu ya, Pin ya. Sudah hari Jumat ya. Nah, makna terbesar Ustadz Idul Fitri ini. Ada istilah itu laisal id, tidak dinamakan lebaran orang yang hanya memakai baju baru, pakaian baru, makanan serba wow dan lain sebagainya. Tapi yang namanya Idul Fitri itu adalah orang yang ketakwaannya bertambah dan keimanannya bertambah. Karena kata Rasulullah, ada orang yang hidup di bulan Ramadan, panjang umur di bulan Ramadan, diberikan kesempatan di bulan Ramadan, tapi dia termasuk orang yang rugi. Kenapa orang yang rugi? Karena dia menganggap Ramadan biasa-biasa saja. Ramadan tidak Ramadan, lam yajdad bil khairat, tidak menambah kebaikan dia. Jadi makna it sebenarnya bagaimana Ramadan itu menjadi tempat latihan menjadi lebih baik. Ibadah kita, baik hubungan kita kepada Allah ataupun kepada manusia. Ketakwaan itulah gitu ya. it pada sesungguhnya. Jadi sangat rugi kalau dia tetap seperti itu saja. Seperti biasa saja. Namanya itu wa minan nasi kismun yadkhulu alai syahrul ramadan wa yakhruju lam yajad fil khairat. Ada bagian manusia yang sangat rugi tatkala dia berjumpa bulan Ramadan dan berakhir Ramadan begitu-begitu saja. Tidak ada dampaknya sama sekali. Tidak ada dampak sekali. Padahal Ramadan dia jumpai berpuluh-puluh tahun dari umur 15 tahun, tapi begitu-begitu saja. Maka itu adalah orang yang sangat merugi, baik di dunia apalagi di akhirat. Oke. Rindu siaran radio lagi saya kalau mendengar tadi. Mudah-mudahan suatu saat kita siaran radio lagi Ustadz ya. Boleh saya tutup sedikit Pak Junedi? Boleh, silakan. Karena kita berbicara tentang usaha ya. Jadi rezeki itu dalam Islam, konsep rezeki itu menjemput bukan mencari. Menjemput ya. Dan kalau mencari itu bisa ketemu bisa tidak. Tapi kalau menjemput pasti ketemu karena sudah ada. Karena sudah ada. Tinggal, itu yang kita jemput. Tinggal kalau menjemput agar ketemu ya harus tahu timingnya dan waktunya gitu. Oh. Kan begitu kan? Dalam sekali itu. Kalau kita menjemput tapi nggak tahu waktunya ya nggak ketemu juga. Iya, Tapi yang pasti wa ma min dabatin fil ardi ilallahi rizquha. Setiap makhluk yang melekat di permukaan bumi ini sudah saya jamin rezekinya. Cuma jangan mencari. Konsepnya Jadi adalah bukan mencari tetapi menjemput ya. Kalau menjemput pasti ada dan pasti berkah. Dan yang repot tadi itu kata-kata yang dalam tadi yang repot itu. Karena harus tahu timingnya. Nah, ada ilmunya itu harus dipelajari juga dengan baik ya. Insya Allah. Sukses Ustadz. Amin. Semua apa yang dilakukan semoga berkah. Apapun usaha dan juga Amin. dakwah tetap jalan. Semoga tidak berubah. Amin. Ya ternyata tidak berubah lah dari tahun 97-99 siaran ya tetap mau dipanggil ke sini. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Junaidi mau memanggil saya di sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mudahan berkah. Mudahan bisa ke sini lagi saya dipanggil. Iya. Amin. Pasti. Di episode cerita yang Pasti lain lagi. Ada cerita yang lain lagi. Insya iya. Allah. Oke. Sekali lagi terima kasih. Sekedar bernostalgia Ustadz ya. Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah. sambil reuni makanya si Aspin tuh jauh dia di mana Pin? Palapan ya? Oh, Di Kuayan. Kuayan sekarang. Alhamdulillah. Dia di Kuayan. Alhamdulillah. Aku bilang dia balik tanggal 23. Aku bilang ntar dulu lah ada Ustadz Gifari nanti. Makanya Alhamdulillah. panggil biar ingat.
katanya saya ini dulu umroh ikut beliau, tapi saya nggak pernah cerita katanya kalau di radio dulu. Karena rambutnya putih semua tuh makanya begini. Minta maaf Pak Asbin karena kebanyakan orang yang dilihat, mohon maaf ya. Iya iya. Sekali lagi terima kasih Ustaz ya. Sama-sama, Sukses saya juga untuk terima kasih, semuanya. barakallahu fiik. Dan mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Ya, entah Jumat atau Sabtu sama saja. Yang penting kita ikut sajalah Iya, insya Allah. apa yang diputuskan oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan saya dengan Ustadz Haji Muhammad Al-Ghifari SOSI yang tadi berbincang terkait dengan perjalanan hidup beliau. Karena saya begitu lama, karena beliau sejak siaran di radio tahun 99 dan melihat perkembangan beliau luar biasa, baik di bidang dakwah dan juga usaha. Barangkali bisa menjadi teladan bagi kita. Belajar kepada beliau, walaupun dia masih muda sekali. 49 tahun, saya sudah 58, jauh tuh ya. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Amin, Dan amin. terima kasih, sampai jumpa. Hasta la vista.